Komuniti pertanian di tengah pandemi saat ini. Kami atas nama penyelenggara menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Bupati serta Kepala Dinas Pertanian yang telah hadir mengikuti kegiatan ini secara virtual di tengah kesibukan Bapak dan Ibu di daerah. Untuk membuka acara pagi hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Direktur Eksekutif Apkasi untuk memberikan kata pengantar laporan kegiatan, dan kepada Bapak Sarman Simanjorang kami persilahkan. Terima kasih, Tiara. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati kami ucapkan selamat datang para hadirin. Melati kuntum tumbuh melata, sayang megah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, kami sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam sehat dan semangat untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Apkasi, Bapak Adnan Purica Iksan yang juga adalah Bupati Goa. Yang kami hormati Bapak Ibu Bupati selaku pengurus dan anggota Apkasi yang berbahagia. Yang kami hormati Bupati Lumajang, Sekretaris Bidang Pertanian yang nantinya juga akan memandu acara ini. Yang kami hormati narasumber yang kita undang khusus pada pagi hari ini untuk memberikan gambaran kepada kita mengenai peluang dan tantangan komoditi pertanian daerah ke depan, serta para pejabat terkait di lingkungan pemerintah kabupaten yang mengikuti acara ini, Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan dan rahmat-Nya dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini dalam sehat walafiat. Selanjutnya, izinkan saya selaku Direktur Eksekutif Apkasi melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini ialah sebagai tindak lanjut sekaligus untuk menjawab himbauan atau ajakan dari Menteri Pertanian saat memberikan materinya di Rakernas Apkasi di Bali pada tanggal 19 Juni 2021 yang lalu. Sebagaimana kita pahami bersama, Bapak Menteri Pertanian saat itu mengajak Apkasi untuk sama-sama mendorong agar anggotanya dapat meningkatkan produk komoditi pertanian dan menembus pasar ekspor. Bahkan beliau bersama jajaran di Kementerian Pertanian menyatakan siap memfasilitasinya untuk menyampaikan apapun yang dibutuhkan daerah untuk mencapai tujuan di atas. Jadi tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyerap aspirasi dan masukan pendapat dari segenap peserta kegiatan ini tentang komoditi apa yang berpotensi untuk dikembangkan di daerah, serta hambatan apa saja yang dihadapi daerah guna melakukan ekspor komoditinya. Selanjutnya, hasil daripada kegiatan ini akan dijadikan materi atau bahan laporan kepada Menteri Pertanian saat dilakukan audiensi dalam waktu dekat ini. Untuk menambah wacana kita tentang peluang dan tantangan dalam melakukan kegiatan ekspor komoditi pertanian, kami telah menghadirkan seorang praktisi yang memang berpengalaman membidangi ekspor komoditi pertanian, yaitu Ibu Lisa Ersya. Kami berharap narasumber ini dapat menjabarkan berbagai peluang dan juga tantangan ekspor komoditi pertanian tersebut, sehingga dapat menambah wawasan kita mengenai persoalan ini. Untuk kepentingan membuat komoditas unggulan pertanian dari segenap anggota, kami telah meminta masukan dari segenap anggota tentang potensi komoditi pertanian di daerah untuk peluang pasar ekspor. Melalui surat nomor 228/ADM/BP Apkasi/7 Romawi 2021 perihal permohonan data komoditas unggulan pertanian untuk ekspor tertanggal 6 Juni 2021. Hasilnya hingga saat ini sudah ada sebanyak 40 kabupaten yang telah memberikan data dimaksud. Saat ini data tersebut masih diolah oleh Sekretariat Apkasi. Kami mohon kepada kabupaten yang belum memberikan datanya agar dapat segera memberikan kepada Apkasi,
sehingga nantinya pada saat melakukan audiensi kepada Menteri Pertanian, data ini dapat kita serahkan untuk dapat ditindaklanjuti menjadi peluang bagi kabupaten untuk meningkatkan komoditi ekspornya ke luar negeri. Adapun audiens atau peserta kegiatan ini adalah Bapak Ibu Bupati selaku dan pengurus dan atau pejabat terkait yang mewakilinya. Demikianlah beberapa hal yang ingin kami laporkan ke Pak Sekjen. Sekali lagi kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Demikianlah laporan kami. Buahku ini pandang berduri, sudah belah baru dimakan. Laporan ini kami akhiri, kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Eksekutif Apkasi. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Sekretaris Jenderal Apkasi kepada Bapak Adnan, dipersilahkan. Terima kasih Tiara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan para Dewan Pengurus dan anggota Apkasi yang hadir mengikuti acara rapat melalui virtual pada pagi hari ini. Yang saya hormati dan banggakan narasumber dari Ibu Lisia Ersa. Yang saya hormati dan banggakan para Kepala Dinas Pertanian, para Kepala Dinas yang terkait, hadirin sekalian yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya lah sehingga kita sama-sama dapat hadir dalam webinar pada pagi hari ini terkait peluang dan tantangan ekspor komoditi pertanian di daerah masing-masing sebagai bahan untuk melakukan audiens bersama dengan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, bersama dengan ini juga kami ingin menyampaikan salam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Ketua Umum Apkasi, Bapak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan yang sekaligus Bupati Darmasraya. Beliau pada saat yang sama memiliki agenda yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga Pak Ketua Umum mewakilkan kepada kami untuk bisa membacakan sambutannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, sebagai asosiasi yang menaungi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, jumlah pemerintah kabupaten seluruh Indonesia itu 416. Apkasi memiliki misi untuk memperjuangkan aspirasi daerah, saling sharing antara satu dengan yang lainnya, saling belajar bahu-membahu, mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing, serta untuk mengidentifikasi potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Peran dan fungsi Apkasi bukan hanya terdapat pada peran advokasi kebijakan, tetapi memiliki fungsi lintas sektor. Dengan peran tersebut, eksistensi Apkasi sebagai pemangku kebijakan mendapat apresiasi yang tinggi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. Perlu kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dalam memainkan peran advokasi, Apkasi baru-baru ini diminta oleh Bapak Presiden sebelum beliau memutuskan untuk melakukan perpanjangan kebijakan PPKM, termasuk dampak yang ditimbulkan. Presiden memahami bahwa Apkasi merupakan stakeholder untuk dimintai saran dan pendapat terkait perpanjangan PPKM tersebut. Setelah mendapatkan saran dan masukan dari segenap anggota Apkasi, alhamdulillah beberapa masukan Apkasi dapat dipertimbangkan, termasuk pembukaan kembali rumah makan, kios, kaki lima atau pedagang kaki lima, dan lain sebagainya, tetapi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, Apkasi juga diminta oleh Panja
Komisi 11 DPR RI untuk membentuk tim kecil terkait rancangan undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka memberikan daftar inventarisasi masalah DIM RUU yang dimaksud. Terakhir, beberapa waktu lalu Apkasi juga diminta untuk memberikan masukan dan usulan tentang refocusing anggaran APBD. Bapak Ibu sekalian, Dewan Pengurus Apkasi, anggota Apkasi, Pak Direktur Eksekutif, dan semua hadirin yang saya banggakan, beberapa hal yang kami sampaikan di atas merupakan cerminan bahwa peran Apkasi di mata pemerintah dan DPR RI sangatlah tinggi. Apkasi benar-benar telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan nasional yang berimbas kepada daerah, termasuk acara yang kita selenggarakan pada hari ini. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia pada saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional Apkasi 2021 lalu di Provinsi Bali, di mana pada saat itu Pak Menteri Pertanian menyatakan akan memfasilitasi anggota-anggota Apkasi yang mengalami kendala dalam mengekspor komoditi pertanian. Pak Menteri Pertanian juga menantang kepada kita semua di saat pandemi ini untuk bisa melakukan ekspor komoditi pertanian karena menjadi salah satu solusi peningkatan perekonomian di daerah, dan dengan Kementerian Pertanian akan memberikan kemudahan-kemudahan. Bapak Ibu sekalian, dari catatan Sekretariat Apkasi terkait daftar komoditi pertanian, ternyata potensi ekspor komoditi dari kabupaten cukup terbuka lebar. Daftar komoditi tersebut merupakan komoditi yang memang diperlukan dari para trader dan juga end user di luar negeri. Namun tentunya komoditi ekspor tersebut memerlukan persyaratan dan kondisi tertentu, karena tidak jarang komoditi yang dianggap daerah kualitasnya baik belum tentu memenuhi syarat untuk menjadi komoditi ekspor. Pada kesempatan inilah kita bisa saling memberikan saran dan masukan. Pada kesempatan ini juga dapat kita diskusikan terkait kendala-kendala apa saja yang dihadapi di daerah agar komoditi pertanian kita memenuhi syarat ekspor. Selain itu, fasilitas-fasilitas apa saja yang kita butuhkan dari Kementerian Pertanian agar komoditi pertanian kita juga masuk dalam kategori layak ekspor. Hadirin sekalian, hasil dari webinar ini akan menjadi bahan audiensi kita kepada Bapak Menteri Pertanian yang akan dijadwalkan dalam waktu dekat ketika PPKM level 4 dan level 3 ini sudah selesai. Oleh karena itu kami juga berharap kendala-kendala dalam mengelola komoditi pertanian dapat disampaikan secara real. Nah, kita juga bisa saling tukar pendapat, saling memberikan saran dan masukan, sehingga memudahkan tim sekretariat Apkasi untuk mengkompilasi masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya nanti Bapak Bupati Lumajang selaku Sekretaris Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Apkasi dapat memandu jalannya diskusi webinar kita pada pagi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami atas nama Apkasi selalu mendoakan semoga Bapak Ibu sekalian di tengah situasi pandemi COVID-19 ini terus diberikan kesehatan dan terus mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik demi melindungi masyarakat kita dari penularan COVID-19. Dan mudah-mudahan proses
atau program vaksinasi di daerah kita masing-masing bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga kita segera bisa mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Ini yang bisa kami sampaikan mewakili Ketua Umum APKASI. Semoga kita semuanya selalu dan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, Adnan Puriteksan, SHMH Bupati Kabupaten Goa. Terima kasih kepada Bapak Sekjen atas kata sambutannya. Acara selanjutnya kita akan memasuki sesi paparan dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Haji Thoriqul Haq, Bupati Lumajang sekaligus Sekretaris Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan APKASI. Kepada Bapak Thoriq, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, para bupati yang hadir, yang saya hormati, Sekjen APKASI, saya Thoriqul Haq, Bupati Lumajang akan memandu kegiatan untuk rapat virtual sekaligus kita berdiskusi dan sharing terkait dengan potensi di sektor pertanian yang sesungguhnya ini adalah potensi yang nyata yang bisa kita hadirkan sebagai bagian dari kita Indonesia yang harus tumbuh dan berkembang untuk supaya pertanian kita Indonesia bisa memiliki nilai tambah dengan kualitas yang tentu lebih baik. Saya akan memandu kegiatan ini nanti hingga pada pukul 12 ya. Masih tentu cukup banyak waktu untuk kita bisa berdiskusi. Saya akan memberikan prolog awal bahwa betul sektor pertanian memang harusnya bisa menjadi unggulan dalam pertanian yang hari ini banyak dibutuhkan di mancanegara. Tetapi bahwa persoalannya, problematikanya tidak sederhana yang ada di lapangan. Banyak program, banyak ide, banyak gagasan yang muncul dari sekian banyak program yang ada di kabupaten. Tapi faktanya sektor pertanian kita masih selalu pada posisi keunggulan produksi yang memiliki volume tinggi. Tetapi untuk menjadi kualitas dengan standar ekspor misalnya, dengan standar yang betul-betul dikonsumsi dengan kualitas yang bagus, nah ini yang masih menjadi tantangan. Ada banyak kabupaten, daerah yang surplus berasnya luar biasa, termasuk kami di Kabupaten Lumajang, 440.000 ton per tahun. Tentu ada banyak kabupaten lain yang lebih unggul. Tetapi lagi-lagi kita hanya pada posisi produksi banyak, tapi tidak punya nilai tambah. Lagi-lagi kita pada posisi selalu berkutat pada persoalan kalau produksinya melimpah, masa panennya serentak, pasti harga turun, pasti kualitas turun. Itu di mana-mana. Dan problematika ini tidak pernah pada posisi ayo solusi yang sekiranya bisa mempertemukan seluruh problem itu apa. Saya pernah berbincang dengan beberapa bupati dari beberapa kabupaten. Ada banyak percontohan produksi pertanian bagus yang bisa menjadi contoh.
tapi selalunya bersanding antara produksi pertanian dengan industri pertanian. Oke, kalau pada posisi harus ada keterlibatan industri pertanian, maka positioningnya tidak pada sektor kita melakukan produksi, tapi ada mekanisme bagaimana pasar itu dibuka ruangnya dengan cara yang menyatu antara kita yang punya masyarakat pertanian yang memproduksi hasil pertanian dengan bagaimana mengolah hasil pertanian. Saya kira banyak contoh di Lampung Timur, beberapa kabupaten di Lampung itu menyatunya antara produksi pisang Cavendish dengan masyarakat dan industri. Di beberapa kabupaten yang lain yang juga menyambungkan antara bagaimana produksi pertanian dengan kualitas pertanian yang memang sudah diukur dengan standar yang baku. Nah, tantangannya pasti banyak. Apakah teman-teman petani bisa merespon dengan standar yang bagus itu? Tentu kita dihadapkan pada persoalan petani yang tradisional, petani yang instan, ingin cepat dapat uang, segera panen, segera dapat uang dari tengkulak. Ya lagi-lagi, ya pada posisi standar kualitas yang masih belum bisa menjamin untuk apakah sektor pertanian kita bisa, apalagi ekspor. Nah, karena itu ada banyak beberapa ide dan gagasan yang saya kira nanti bisa dieksplor untuk kita semua mencari titik temu dan nanti kita sampaikan kepada Pak Menteri Pertanian. Pak Menteri Pertanian, ini loh yang harus kita lakukan di kabupaten kota supaya petaninya terintervensi dengan program pemerintah dan mendapatkan jaminan bahwa produknya betul-betul pada posisi yang berkualitas dan siap kepada pasar yang betul-betul pasar yang diharapkan oleh para petani. Problemnya banyak. Nanti pasti akan disampaikan oleh Ibu Licia Erza, Chief Executive Officer dari AXYX Supply Chain Integration. Mohon nanti juga dijelaskan Ibu Licia Erza terkait dengan AXYX ini, yang kalau saya membaca dan menelaah beberapa informasi memang sebagai pemasok ya atas berbagai produk pertanian yang basisnya ada di Indonesia dan Singapura, yang itu tentu menjadi harapan kita semuanya bila ada titik temu antara produksi dengan pasar, tentu pasar yang berkualitas dan produksi yang berkualitas, bahwa ini akan menjadi hal yang bisa dipersandingkan. Saya masih ingat betul di tetangga saya di Jember itu ada kedelai edamame, itu yang sampai ekspor dan menjalin kemitraan yang sangat baik antara petani dengan produksi dan pasar, dan tentu ini bisa dilakukan di banyak tempat. Tetapi lagi-lagi kita harus pada posisi menjadi semacam apa ya, titik temu zonasi wilayah deh. Jadi misalnya mana zonasi wilayah yang fokus ke pertanian pangan, mana zonasi wilayah yang fokus kepada pertanian buah, mana zonasi wilayah yang fokus kepada pertanian untuk produksi-produksi pertanian lain misalnya, yang itu menjadi interkoneksi antara satu dengan yang lain, saling bisa menumbuhkan untuk supaya produksi pertanian kita ini punya sentra. Saya kira itu pengantar saya dengan segala problematikanya, nanti akan kita urai, akan kita eksplor semua pikiran. Terima kasih sekali lagi kepada para bupati yang hadir, yang saya berharap nanti juga sama-sama memberikan saran dan pikiran untuk kita semuanya. Baiklah, marilah kita mulai dialog ini dengan bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
dan saya pimpin untuk yang beragama Muslim dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan Ibu Lisia Erza untuk menyampaikan terkait dengan peluang dan tantangan ekspor komoditas pertanian yang ada di daerah. Saya persilakan Ibu Lisia Erza. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir hari ini, yang saya hormati para bupati dan para pengurus di Akasi juga. Saya mau share screen supaya kita langsung masuk ke materi. Sedikit tentang ASICS, tadi Bapak sudah mengingatkan, terima kasih. Sudah kelihatan ya? Oke, sedikit tentang ASICS. Jadi ASICS memang basisnya ada di Indonesia, tapi kita boleh bangga bahwa ASICS juga memiliki kantor-kantor yang ada di Eropa, di Afrika, dan juga di Asia. Kami banyak bekerja dengan para supplier dan juga para pabrik-pabrik dan bank yang ada di dalam dan di luar negeri. Dan sebagai perusahaan, kami juga mengedepankan adanya sustainability dalam rantai pasok. Apalagi hari ini kita membahasnya tentang rantai pasok pertanian. Selain dari teknologi, karena saat ini kita tidak bisa menjalankan usaha baik dalam negeri ataupun ke luar negeri itu tanpa adanya teknologi, maka ASICS menyediakan beberapa teknologi yang terkait dengan perdagangan, dengan keuangan, terutama terkait dengan pembiayaan ekspor dan impor. Seringkali kami juga diminta untuk membantu beberapa pemerintah daerah. Kami bekerja erat dengan Lingkar Temu Kabupaten Lestari misalnya untuk beberapa daerah konservasi. Kami bekerja dengan Kementerian Desa untuk revitalisasi BUMDes. Dan kami juga memiliki kerjasama dengan beberapa universitas di Surabaya, di Jakarta, untuk mengembangkan sebenarnya bisnis yang basisnya perdesaan itu seperti apa. Boleh bangganya saya adalah, walaupun ASICS itu jarang didengar, yang sering didengar itu klien-kliennya biasanya, kami diakui secara internasional sebagai salah satu perusahaan supply chain rantai pasok yang setara dengan perusahaan di luar negeri. Dan apresiasi itu pun mulai keluar karena masa pandemi kami mengedepankan sekali. Yang pertama adalah kesehatan para pelaku usaha, para pemroses bahan pertanian di daerah, dan juga bagaimana kita bisa tetap bekerja sama dengan para klien, apalagi mobilitas selama pandemi itu kan sangat terhambat, logistik antar negara itu terhambat, sehingga Ibu Lisia Erza, mohon maaf Ibu Lisia Erza, mic-nya kurang stabil deh kayaknya. Kalau mic-nya bisa lebih dekatkan begitu supaya kami bisa lebih menyimak. Begitu. Coba ya, sebentar saya ganti kalau begitu. Suaranya tidak kedengaran, Bu. Lebih Ibu Lisia. ya, lebih terdengar? Apakah lebih terdengar? Ya, tapi kurang keras. Oh gitu? Ya, Halo? kecil, suaranya kecil. Kecil sekali? Ya, udah Halo? sedang. Ya, bisa sekarang. Halo, iya. Oke. Jadi kita masuk ke materi kita. Jadi di ASICS itu kita percaya sebenarnya modal itu tidak hanya sekedar dari modal komoditas atau modal uang yang seringkali kita cari. Biasanya kalau saya berbicara dengan beberapa kelompok tani itu keluhannya kami butuh modal, kami butuh pasar. Tapi sebenarnya ketika kita melihat modal itu biasanya dilihat sebagai satu kesatuan. Ada modal yang diproduksi, jadi Bapak dan Ibu mungkin punya kelompok-kelompok tani yang akhirnya punya rice milling unit yang agak kecil misalnya, atau ada pemrosesan daerah-daerah di tempatnya Bapak dan Ibu yang isinya itu ada misalnya pengeringan coklat. Nah, itu adalah produced capital, jadi modal yang diproduksi. Tapi selain itu yang perlu kita ingat juga yang selalu setiap kali kita keluhkan adalah modal sosial dan modal SDM-nya.
Karena ketika kita meminta para pemasok, para petani kita untuk memasok dengan standar tertentu, kadang-kadang ini yang tidak ada. Jadi modal sosial dan modal manusianya yang perlu diperkuat di situ. Kemudian ada juga modal untuk modal alam. Jadi lingkungan hidup sendiri juga perlu dipertimbangkan. Misalnya di Indonesia itu seringkali kita melihat petani jagung itu ketika dia menanam, si bibitnya itu yang dikasih insektisida. Memang tujuannya itu adalah supaya si jagung ini tidak dimakan semut sebelum dia bisa tumbuh, tapi yang terjadi kemudian adalah jagung ini insektisidanya kemudian menjadi polutan untuk tanahnya. Jadi lama-lama unsur hara tanahnya sendiri menjadi kurang baik. Nah, selain itu ketika kita melihat modal secara keseluruhan, maka kita pun mulai melihat korelasinya antara lingkungan hidup, modal yang diproduksi, dan modal manusianya. Kalau kita bicara tentang ekspor, ternyata perubahan iklim itu mempengaruhi landscape di seluruh dunia. Mau itu di Indonesia, mau itu di Afrika, di Amerika, semua menjadi ancaman ketahanan pangan di beberapa daerah. Misalnya yang ekstrim, jadi hujannya terlalu banyak atau hujannya terlalu kering. Apalagi selama tahun ini, misalnya tahun lalu, panen itu sempat mundur karena hujan terlalu banyak. Kemudian karena itu mundur sehingga musim tanam tahun ini pun akhirnya ikut mundur juga. Jadi perubahan iklim itu menjadi ancaman. Nah, beberapa negara akhirnya merespon itu dengan teknologi pertanian yang jauh lebih baik sehingga petani mereka dididik untuk menggunakan mesin, menggunakan teknologi, dan ini untuk menangani ketahanan pangan di daerahnya sendiri. Nah, kalau mereka saingan Indonesia ini menggunakan teknologi di tataran petani, sementara kita masih menggunakan cara-cara tradisional, tentu saja kompetitif advantage-nya kita akan sangat turun. Nah, kemudian kalau kita melihat perubahan iklim sebagai modal, maka mengganti kondisi alam untuk pertanian ini, keunggulan setiap daerah itu bergeser, termasuk juga produk yang dihasilkan oleh pertanian lokalnya. Yang tadinya misalnya karena biasanya dia menanam karena kondisinya kering, tiba-tiba banyak hujan yang terjadi, tanahnya itu tidak lagi cocok untuk produk komoditas tanaman yang kering, tetapi akhirnya dia harus bergeser crop yang harus dia tanam. Nah, sehingga perdagangan produk agriculture ini sebenarnya membantu adaptasi ketahanan pangan setiap daerah. Kalau misalnya Indonesia punya potensi untuk ekspor, tentu saja, tapi ceritanya tidak berhenti di sana bahwa ada opportunity itu. Teknologi pertanian dan ekosistem rantai pasoknya juga harus menjadi bagian dari modal, karena kalau tidak terhubung antara petani, pemrosesan, perdagangan, termasuk juga dengan kebijakan-kebijakan bea cukainya misalnya, tentu saja ini akan menjadi penghambat. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang membuka pasar atau melayani pasar, pasar itu sebenarnya sudah sangat terbuka di Indonesia. Kita bisa mengekspor kemanapun, kita tidak ada embargo kemana-mana. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita melayani pasar yang sudah ada. Sekarang di Indonesia aja, nggak usah jauh-jauh ya. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia potensi pasar kita itu cukup besar. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang agak halu dengan potensi yang ada. Kita bilang, oh ini ada potensinya. Tapi tanpa data yang lengkap, tanpa kita melihat pohon industrinya seperti apa dan evolusi pasarnya seperti apa, walaupun pasar itu terbuka, seolah-olah kita hanya bisa duduk di luar rumahnya saja, kita tidak bisa menikmatinya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dari sekarang sampai ke mungkin 5, 10, 20 tahun ke depan, karena kan kita misalnya mau mengembangkan petani untuk punya skill set baru, kita mau memperkuat pemerintah daerah kita untuk memiliki kapasitas baru. Pasti itu tidak akan terjadi dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun saja, tapi kadang-kadang bisa 10, 15 tahun. Nah, kalau kita lihat dari sekarang sampai 2050, karena adanya tadi perubahan iklim, adanya perubahan perdagangan, nah kalau misalnya kita ingin mengembangkan potensi yang sekarang ada supaya bisa berkesinambungan, maka kita perlu melihat realitanya juga. Nah, ini adalah research yang dilakukan di tahun 2018 yang menunjukkan bahwa sampai dengan 2050 sebenarnya produktivitas pertanian di Indonesia itu menurun. Sementara di negara-negara yang kita lihat menggunakan teknologi ya, Australia,
Eropa, Cina, Amerika, semua berbasis teknologi, mereka pun akhirnya bisa meningkatkan produktivitas. Dan teknologi itu tidak hanya digital. Teknologi itu termasuk misalnya traktor, termasuk misalnya pengering, termasuk misalnya mesin untuk slicing kalau misalnya kita komoditasnya adalah rempah. Nah, kalau kita semua di ruangan ini mungkin usianya ada yang 30, ada yang 50 awal. Nah, sebenarnya 2050 ini tidak jauh. Ini masih di dalam masa hidup kita dan produktivitas pertanian kita pun menurun signifikan karena tidak adanya pergerakan ke arah yang lebih modern tadi. Dan yang berdagang dan ekspor itu tidak hanya Indonesia. Jadi kita bisa bangga, kita bilang bahwa oke, sekarang kita adalah produsen porang misalnya. Tetapi beberapa tahun yang lalu bibit porang itu kemudian diekspor ke Thailand dan ke Vietnam, sehingga sekarang di tahun ini Vietnam dan Thailand sendiri bisa memproduksi porang dengan jauh lebih baik, dengan skala yang lebih besar, sehingga mereka pun menjadi saingan untuk yang ada di Indonesia. Kalau zaman dulu orang bilang, oh iya porang 1 kilonya itu bisa 4.700. Sekarang masih dengan data yang sama, itu sudah tidak valid lagi. Sehingga ketika kita menawarkan di pasaran ekspor, saya minta sekilonya 4.700. Pasar ekspor itu tidak mau menerima karena apa? Loh, sekarang itu harganya sudah 1.700, Mbak. Itu sudah tidak relevan lagi. Jadi data itu menjadi sesuatu yang penting dan kita harus selalu sadar bahwa walaupun kita punya potensi yang besar di daerah kita, bukan hanya kita yang berdagang, tapi seluruh dunia itu saling berdagang satu sama lain. Nah, ini saya kasih contoh tadi sempat disebut tentang beras. Beras pun kita bisa melihat sebenarnya dari mengenal dulu rantai pasoknya itu seperti apa. Ada beberapa kegiatan yang ada di lahan pertaniannya, ada beberapa kegiatan yang di luar lahan pertaniannya. Ketika gabah itu dipanen, panen itu pun memiliki metode tertentu yang sebenarnya harus dipenuhi supaya bisa diterima oleh pasar setempatnya sendiri. Contohnya apa? Ketika penggilingan lokal di daerah Bapak dan Ibu menerima gabah itu masih harus diukur kadar airnya. Ketika petani itu sengaja untuk panen di pagi hari masih berembun, kadar airnya tentu akan sangat tinggi. Karena ini kadar airnya tinggi, maka harganya pun pasti jauh lebih rendah karena apa? Penggilingan ini masih harus mengeluarkan usaha, mengeluarkan biaya untuk menurunkan kadar airnya sebelum bisa digiling. Nah, hal-hal kecil seperti ini sebenarnya bisa dikomunikasikan oleh para penyuluh daerah, oleh ekosistem usaha yang ada untuk menjelaskan kepada petaninya, Pak, kalau misalnya panennya tunggu 2 jam lagi, ya memang agak siang, tapi 2 jam lagi ini akan menjadi perbedaan 200-300 rupiah per kilogram yang dia kirim. Dan biasanya petani itu mengirimkan tidak hanya 1-2 kilo, kalau misalnya dia harus panen misalnya 1 hektar 8 ton misalnya. Itu akan menjadi angka yang cukup signifikan hanya dengan menggeser jam untuk dia panen. Nah, yang dilakukan ASICS dengan beberapa mitra sebenarnya mulai melihat bagaimana bottleneck yang terjadi. Kenapa kok beras ini kita sepertinya bermasalah? Kita bilang ekspor, tapi sebenarnya tidak juga. Kita bilang sebenarnya kita tahan pangan, sebenarnya tidak juga. Nah, ketika kita lihat secara rantai pasok, maka kita pun mulai melihat modeling data-data yang ada. Misalnya data kapasitas, data variannya. Ada beberapa daerah di Kalimantan misalnya, kami berdiskusi dengan beberapa penggilingan di sana, dan mereka bilang, kesulitan kita, Bu, adalah ketika kita harus menggiling, variannya itu beda-beda. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya, ini 1 hektar, 8 ton, tapi 2 tonnya itu beda varian, 2 ton lagi beda varian, 2 ton lagi beda varian. Ketika ini dilempar ke pasar, tentu saja pasar tidak mau menerima. Sampai muncul kan bercandaan bahwa sebenarnya beras itu disantet, karena kalau dimakan itu banyak batunya gitu ya. Karena proses kita ketika memproses setelah dia dipanen itu sangat lemah di Indonesia. Dan ini sebenarnya peran untuk pemerintah daerah untuk hadir di situ. Ketika para petani ini masih harus mengeringkan menggunakan lantai jemur misalnya, ketika kita bicara di titik harvesting, maka hasil yang dihasilkan juga pun menjadi lebih banyak kadar broken-nya dibanding apa yang bisa dijual di pasar. Semakin tinggi kadar broken, tentu saja harganya akan menjadi semakin jatuh. Padahal ini bisa diintervensi dengan misalnya dryer-dryer kecil yang ditempatkan di koperasi-koperasi yang ada di daerah pertanian beras misalnya. Kemudian baru kita lihat lagi sebenarnya produk ini akan dipakai untuk apa.
Produk turunan beras itu banyak sekali, tidak hanya nasi yang kita makan. Sekarang itu secara internasional silika yang hadirnya itu dari hasil debu dan dedak penggilingan itu bisa dipakai sebagai bahan tambahan untuk pengering. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya silika gel, itu bahan dasarnya sebenarnya adalah dari dedak yang diproses secara teknologi lebih tinggi. Kemudian yang lebih ekstrim lagi, di Indonesia itu rumah sakit jantung di Jakarta bekerja sama dengan Jepang, di mana jerami itu dijadikan, diproses dengan sedemikian rupa sehingga jerami itu serat alaminya bisa dipakai sebagai pelengkap kateter jantung. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan, yang biasanya kita hanya tergantung kepada hasil panen saja, sebenarnya produk turunan itu masih banyak sekali. Bisa menjadi bihun, rice bran oil, itu hanya kita bicara tentang beras. Nah, kalau kita bicara rempah itu lebih banyak lagi ya. Nah, sekarang kita masih contohnya di beras ini, ketika kita harus memenuhi standar mutu, ini modern market, dan standar ini dari Kementan. Tidak usah jauh-jauh gitu kemana-mana ya. Kadar air, sudah ditentukan beras medium dan beras premium itu seperti apa kadar airnya. Nah, untuk menentukan kadar air ini, kalau kita hanya bergantung kepada matahari, satu, seringkali hujan. Yang kedua, para petani ini seringkali dia harus menggaruk di lantai jemur sehingga butir patahnya itu menjadi sangat tinggi. Sementara beras medium dan beras premium yang memiliki harga lebih tinggi ini memiliki standar maksimum untuk butir patahnya itu seperti apa. Belum lagi kita bicara tentang warna, belum lagi kita bicara dengan uji masak. Nah, standar-standar ini sebenarnya perlu kita komunikasikan kepada para petani sehingga dia paham sebenarnya apa standar yang harus dia penuhi dan bagaimana untuk memenuhinya. Itu lebih penting lagi. Kadang-kadang kita bilang kadar airnya jangan terlalu tinggi, Pak. Tapi dia tidak sadar sebenarnya pola panennya dia atau pola tanamnya dia yang sebenarnya tidak cocok dengan standar ini. Sehingga ini perlu ada keselarasan di sana. Nah, kita belum lagi berbicara tentang pembiayaan. Biasanya penggilingan, baik itu UKM atau itu BUMDes, dia harus membayar cash kepada petani. Sementara dia sendiri ketika harus berhubungan dagang dengan BUMD atau berhubungan dengan swasta, misalnya kalau di Lampung dengan Jakarta antara Andara Harja misalnya, itu ada term pembayaran yang perlu dipenuhi. Ketika kita berbicara tentang ekspor, maka term pembayaran itu menjadi semakin panjang. Di Indonesia biasanya term pembayaran itu 14-30 hari udah teriak-teriak biasanya. Tapi di luar negeri ketika kita berbicara tentang pasar ekspor, term pembayaran itu bisa 90 hari, 180 hari. Jadi artinya gini, Bapak jualan, jadi ini antara misalnya Kabupaten Tulang Bawang, Tubaba, saingan dengan Kabupaten Jember, jualan ke Surabaya misalnya. Kemudian Tubaba bilang, saya bisa, Bapak bayar ke saya 30 hari deh termnya. Kemudian Jember bilang, kalau sama saya, term pembayarannya 90 hari. Tentu saja Surabaya akan memilih ke term pembayaran yang lebih lama. Karena apa? Uang kasnya bisa dipakai untuk investasi mesin, untuk perluasan lahan, untuk perluasan kapasitas kerja, dan lain-lain. Jadi hal-hal kecil seperti ini sebenarnya menjadi pertimbangan ketika kita harus bersaing di pasar ekspor. Nah, di pasar ekspor pun para pelaku usaha itu sudah mulai paham apa itu teknologi keuangan, dipakai atau tidak, literasi keuangan, kontrak ketika dia mendapatkan modal dari bank, kontrak ketika dia mendapatkan modal dari investor. Ini biasanya pelaku usaha sudah paham. Nah, sayangnya di kita literasi ini tidak pernah kita sampaikan kepada para petani. Yang kita ajarkan biasanya ke koperasinya, tapi habis itu mengurus koperasinya banyak masalah gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi kelemahan kita juga. Nah, ketika kita bicara transformasi rantai nilai pertanian, maka penggerakan rantai nilai ini harus dilihat. Pengembangan petani kita itu tidak lagi hanya bisa, oh ya kita harus go digital jualan di e-commerce yang ada, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Tidak seperti itu. Tetapi petani ini memang harus diperkuat antara dari yang manual, supaya dia bisa menggunakan mekanisasi, supaya modal peralatan itu masuk akal, para petani ini harus berkonsolidasi. Apakah lewat KUD, apakah lewat Gapoktan, apakah mereka sendiri membuat agregasi usahanya sendiri, itu paling tidak mereka bisa kemudian membeli alat, mekanisasi itu terjadi untuk penurunan harga ke seluruh harga biaya ya maksudnya.
ke seluruh daerah pertaniannya, sehingga ketika dia harus bersaing di pasar lokal atau internasional untuk perdagangannya, harga cost produksinya itu sudah bisa turun. Nah, sekarang pengembangan pasar. Seperti apa pengembangan pasar? Di Indonesia ini banyak sekali gitu pengurus asosiasi pengusaha, kamar dagang, bahkan padi juga perpadi ada. Pengembangan pasar itu nggak kurang sebenarnya di kita. Tapi pengembangan klaster produk itu yang masih sangat kurang. Semalam saya bicara dengan perusahaan jamu cukup besar, GP Jamu sama Jamu Ibu, berbicara tentang rempah yang ada di Indonesia. Ada sekitar 3.000 jenis rempah yang ada di Indonesia, tapi yang baru dikembangkan itu baru 1.000. Dari 1.000 itu, yang kita tahu sehari-hari itu paling hanya 20. Jahe, kunyit, lada gitu ya. Sebenarnya banyak ini terjadi karena apa? Klaster produk itu tidak dikembangkan. Misalnya satu daerah, satu kabupaten, satu desa itu punya petani lada. Tapi kemudian data itu tidak tersedia. Kapasitas produksi panen lada di daerah itu seberapa banyak? Berapa jarak dari daerah ini ke pelabuhan terdekat misalnya? Sangat mahal di Indonesia. Nah, dari situ baru muncul peran-peran misalnya pembiayaan. Peran-peran misalnya kelestarian itu seperti apa dijaganya. Dukungan pemerintah itu seperti apa yang diperlukan. Misalnya kayak tadi pengadaan dryer. Oke, ada pengadaan dryer tapi tidak pernah diajarkan ke petaninya bagaimana memaksimalkan standar pasarnya seperti apa sehingga dryer itu bisa digunakan secara maksimal. Nah, ini beberapa kegiatan kami yang saya mau cerita itu tentang ekspor serat nanas juga. Jadi ini dimulai dari kerjasama kami dengan Lingkar Temu Kabupaten Lestari dan Badan Restorasi Gambut melihat 10 desa yang ada di Siak waktu itu. Daerah ini biasanya yang nanamnya ada yang petani cabai, harga cabai itu biasanya cukup stabil, tapi ketika panen agak turun sedikit, sehingga beberapa petani itu mulai mengeringkan. Jadi mengeringkan ini sebenarnya sesuatu yang bisa membantu petani kita mendapat pemasukan lebih. Karena ketika panen, dia bisa menahan barangnya tidak harus langsung dijual, tapi dengan pengeringan yang baik, maka dia bisa menjual ketika musimnya itu lagi musim low season gitu ya. Nah, sekarang dari daerah ini ternyata ada satu hamparan yang cukup besar untuk perkebunan nanas. Dan perkebunan nanas itu sendiri sebenarnya secara internasional, serat-serat alami yang ada di Indonesia itu menjadi bahan dasar untuk pakaian kita semua yang ada di sini. Apakah itu menjadi campuran denim, apakah itu menjadi campuran cotton, polyester, dan lain-lain. Jadi ada cluster fiber production yang di Indonesia itu belum tersentuh sama sekali. Nah, kalau misalnya kita melihat para produsen di rantai nilai selanjutnya, maka kita mulai paham, oh ternyata selain dari serat alami, ternyata ada satu nilai lebih di atasnya, yaitu adalah pengembangan dan pemintalan benang. Dan di situ akan ada nilai lebihnya. Ketika pemintalan itu naik lagi ke produksi tekstil, maka di situ ada nilai lebihnya. Yang menjadi masalah di Indonesia adalah dari satu klaster ini saja, misalnya dari fiber production, tiba-tiba di situ banyak pemainnya. Ada petani, ada agregatornya atau kadang-kadang kita bilang tengkulak. Dari tengkulak ini ada pedagang lagi, ada trader. Dari tradernya ini ada lagi wholesalernya, sehingga nilai ini menjadi double margin gitu. Ini yang harus kita mulai sama-sama lihat pergeseran perannya. Bukan berarti tengkulak itu semuanya pasti buruk. Karena apa? Dia itu menyediakan layanan yang tidak ada disediakan baik oleh swasta ataupun pemerintah. Misalnya orang desa ini sakit, dia membutuhkan cash cepat, yang paling dekat ke dia adalah si tengkulaknya, pasti dia akan mencari yang paling cepat. Tapi seandainya di situ ada dukungan, misalnya posyandunya diperkuat atau puskesmasnya diperkuat, maka dia tidak lagi harus bergantung kepada si tengkulaknya. Jadi ada sedikit peran sosial yang perlu kita lihat juga selain dari peran keuangannya. Nah ini contohnya tadi. Kalau kita lihat serat nanas, biasanya kita hanya melihat nanas itu sebagai buah. Tapi secara internasional sebenarnya si daunnya itu justru malah yang diolah menjadi serat. Serat ini kemudian menjadi campuran di produksi benang yang ada. Nah, sehingga ketika kita melihat rantai nilai ini,
wawasan kita pun menjadi semakin terbuka tentang potensi apa yang perlu didorong. Jadi kita tidak hanya bergantung kepada bahan dasar panen jual, tapi bisa panen, proses, baru dijual. Nah, itu harganya jauh lebih baik dibanding kita langsung menjual begitu saja. Nah, ini contoh yang kita lakukan di Subang. Dari petani nanas yang hanya kemudian mengolah seratnya kadang-kadang 10 kilo. Ketika kita perkuat satu dengan pemrosesan yang baik, skill set yang baik, kemudian kita selaraskan fasilitas yang ada dengan standar yang ada secara internasional, dari kadar airnya, warnanya seperti apa, panjangnya seperti apa. Sekarang itu mereka sudah memproduksi 200 kilo per bulan secara rutin untuk diekspor ke Singapura. Nah, tetap aja saya dimarahin sama orang desanya. Kenapa sih, Bu, yang diurusin bukan buahnya tapi seratnya? Lah, harga buah nanas berapa? Harga serat berapa? Nah, itu penentuan harga menjadi lebih penting juga untuk kita. Nah, sehingga tantangan ekspor dari hasil pertanian di Indonesia itu pertama adalah kelembagaan usaha. Petani kita, KUD kita, koperasi kita, kelembagaan usahanya seringkali itu tidak ada. Sehingga ketika harus berhubungan dagang dengan luar negeri, akhirnya terhambat, minjem perusahaan orang, akhirnya tengkulak yang masuk. Kapasitas dan kualitas misalnya. Ketika di luar negeri itu kan mereka namanya ekspor ya, kita tidak bisa seperti mengirim Gojek atau mengirim PT Pos parcel gitu, tidak bisa. Kapasitas itu paling tidak harus 1 kontainer. 1 kontainer itu berarti produksinya harus dipenuhi dalam waktu yang cukup singkat. Apakah si petani kita atau daerah-daerah potensi kita ini memiliki kapasitas? Kalau tidak, mari kita cari jalan keluar ya, kapasitas itu seperti apa. Dan kualitas yang dipenuhi itu standar-standarnya mari kita ikuti. Tidak bisa dengan, aduh ini standarnya terlalu tinggi, nggak ketemu. Ya kalau misalnya kitanya sendiri yang bilangnya standar nggak ketemu, ya pasti pasar itu walaupun terbuka tidak bisa kita masuki. Kemudian logistik, secara logistik, Bapak dan Ibu ada di pemerintahan kabupaten, paham betul sebenarnya pekerjaan itu seperti apa. Dari lokasi produksi ke infrastruktur jalan, sungai, udara, atau laut, setiap pergeseran barang itu ada biaya. Semakin jauh daerah pertanian Bapak dan Ibu dari infrastruktur transportasi, maka semakin tinggi pula harga yang Bapak dan Ibu atau petani-petani Bapak dan Ibu harus charge ke pasarnya, dan ini menjadi tidak kompetitif. Nah, karena Bapak dan Ibu banyak yang ada di pemerintahan, support berikutnya yang dapat dilakukan terkait juga dengan perizinan dan sertifikasi. Karena ketika kita harus ekspor, biasanya bea cukai, imigrasi, dan karantina itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya ininya saja tidak difasilitasi, ya nggak usah mimpi untuk ekspor gitu. Kasarnya ya. Misalnya yang paling sederhana adalah surat kesehatan tumbuhan atau bahasa kerennya itu phytosanitary certificate. Kalau bahan dasarnya itu adalah tanaman, apakah itu dikeringkan, apakah itu tanamannya adalah tanaman segar, sertifikasi ini perlu dijalankan. Dan biasanya petani yang sibuk di lapangan, ibu petaninya juga yang kadang-kadang sibuk mengurus rumah tangga, tidak ada waktu lagi untuk mengurus phytosanitary certificate-nya. Dan ini adalah peluang peranan pemerintah daerah untuk mempermudah proses ini. Kemudian untuk surat pemberitahuan ekspor barang misalnya, itu pun prosedurnya tidak mudah sehingga sebenarnya bisa dilakukan kemudahan dari sisi pemerintahnya. Nah, kemudian yang sangat-sangat penting adalah ketika kita berdagang, tentu saja petani ini inginnya kan untung. Bapak dan Ibu juga ingin supaya pemasukan daerah Bapak dan Ibu juga meningkat. Nah, sementara tidak cukup literasi keuangan untuk pembiayaan, baik itu untuk ekspor ataupun untuk pengembangan usahanya. Ketika ada investor, yang diharapkan itu adalah hibah, bukan investasi yang harus dikembalikan. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan juga. Jadi sekarang misalnya ketika kita harus meminta data, berapa kapasitas produksinya? Oh, tidak ada datanya. Berarti itu adalah biaya untuk investor untuk ke sana dan melihat seperti apa. Ini pengalaman ketika kami bekerja sama dengan LTKL dan juga Supernova di Sintang untuk mengembangkan sebenarnya bagaimana sih daerah ini yang mengelola ILP butter, jadi tengkawang itu bisa kita arahkan untuk menjadi skala kapasitas
Illy Pay Butter yang jauh lebih baik karena pasar internasional cukup terbuka lebih luas. Tapi kendala yang kami hadapi adalah di data. Sementara Bapak dan Ibu biasanya data itu banyak sekali, hanya tidak terkonsolidasi dan tidak disajikan dengan baik gitu. Untuk minta data itu biasanya ketika kami masuk ke satu daerah, ketemu dengan Bapeda. Bapeda itu bilang, oh Dinas Pertanian. Dinas Pertanian bilang, oh ini nggak di kami, ini adanya di Dinas Perdagangan. Oh tapi ini nggak di kami juga, adanya di lingkungan hidup gitu, karena ini terkait dengan daerah konservasi. Habis itu digeser lagi. Nah ini yang sebenarnya membuat baik itu investor ataupun buyer dari luar negeri yang biasanya akan melihat langsung daerah yang akan dia kelola itu menjadi tanda tanya, udah capek gitu ya, karena terlalu rumit transparansi ataupun ketersediaan data yang dibutuhkan, bahkan sampai basic data seperti sebenarnya kapasitas produksi daerah ini berapa. Pernah saya ke satu daerah dibilang gini, Bu di sini ada coklat, berapa? Ada 1 hektar, oke. Terus ada apa lagi? Di sini ada juga ini rempah-rempah gitu, oke. Untuk minyak katsiri ada, oke. Berapa? 1 hektar gitu, oke. Bayangan kami yang waktu itu sedang eksplorasi, oke 1 hektar coklat, 1 hektar rempah, 1 hektar apa lagi gitu. Ternyata ketika kami kunjungi, ini tanah 1 hektar, sedikit coklat, sedikit rempah, itu sangat berbeda ketika kami menghitung sebenarnya kapasitas ekspor satu daerah itu seperti apa. Nah, data ini kalau bisa Bapak dan Ibu juga menjadi solusi gitu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang informasi bagaimana cara ekspor ke Jepang, bagaimana cara ekspor ke Afrika, bagaimana cara ekspor ke Amerika, informasi itu sangat banyak. Bapak dan Ibu Google itu langsung 1001 informasi muncul seperti ini. Peraturan ekspor produk makanan minuman ke Jepang. Ada aturan-aturannya, ada sanitasi makanan, perlindungan tanaman, standar labeling, bea cukai. Kalau misalnya bertanya, oh kami tidak punya modal untuk ekspor. Sebenarnya pilihan modal itu sangat banyak, tapi akhirnya reaksi yang biasanya terjadi adalah karena tidak ada kapasitas tadi, aduh ribet ya, saya nggak ngerti, ya udah deh saya jual murah aja tapi yang ngurus. Nah itu yang berusaha kami ganti. Bagaimana caranya kita memberikan peningkatan kapasitas kepada para petani ini karena mereka adalah pelaku usaha kita lihatnya. Nah kemudian yang kami lakukan ASICS dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia itu adalah serangkaian pelatihan gratis malah untuk akselerasi ekspor, di mana isinya itu sangat teknis. Bagaimana sih menemukan HS code? Karena HS code itu akan terkait dengan formulir yang harus diisi ketika berurusan dengan bea cukai. Bagaimana calon buyer dan saluran distribusi itu bisa dikomunikasikan standar dan ekspektasinya seperti apa. Menghitung harga jual itu seperti apa. Karena tidak bisa, oh saya biasa jualnya 3.000. Nah iya kalau misalnya jualnya di pasar sebelah gitu, tinggal naik sepeda. Tapi ketika dia harus menjual ini melewati truk ke kapal harus 3 minggu begitu sampai ke daerah tujuan ekspornya, harga HPP ini menjadi sesuatu yang perlu didiskusikan bagaimana supaya semua yang terlibat dalam perdagangan ini bisa sustainable. Dan masih banyak lagi topik-topiknya. Termasuk di bulan Agustus besok itu kami jadi ASICS, Agrindo, Apindo dan Smesco di bawah Kementerian KUKM juga mengadakan pelatihan khusus untuk beras. Bagaimana sih memproduksi beras itu, pertimbangan-pertimbangan mekaniknya apa, standar pasarnya seperti apa, SOP manajemennya seperti apa, dan Bapak dan Ibu boleh sekali untuk mengikuti itu. Nah, ketika kita melihat tentang potensi ekspor daerah, saran saya adalah lihat komposisi pelaku usaha di daerah Bapak dan Ibu seperti apa. Kalau mereka masih di dalam kelompok subsistence, saat ini baru merintis usahanya, tentu saja ini akan sulit langsung disuruh lompat ke UKM ekspor. Nah, kalau misalnya mereka baru UKM potensial, punya prospek tapi belum ada kelembagaannya, ini yang bisa langsung dibantu. Bagaimana mereka bisa mendaftarkan SIUP-nya, TDP-nya, mereka bisa mendaftarkan memiliki NIB, dan tentu saja NPWP, dan seringkali pajak itu menakutkan untuk semua orang, padahal walaupun dia terdaftar di Direktorat Pajak, belum tentu dia harus membayar pajak karena bracketnya masih sangat kecil. Nah, kemudian kalau misalnya komposisi pelaku usaha di daerah Bapak Ibu ini sudah masuk UKM sukses itu, udah punya izin usaha, transaksinya tercatat, skalanya
juga meningkat, maka ini akan membutuhkan dukungan yang berbeda dari pemerintah dibanding yang tadi, yang subsistence. Apalagi ketika UKM ini sekarang harus bertransaksi digital dengan pasarnya yang ada di luar negeri, ini pun memiliki tantangan pendampingan yang berbeda dari pemerintah daerahnya. Apalagi ketika dia sudah menjadi UKM ekspor gitu. Misalnya ada satu daerah di Kalimantan itu mereka sudah mengekspor daun gelinggang. Tapi yang baru diekspor itu daunnya, belum ekstraksi esens dari si daun gelinggang ini, padahal secara internasional esens daun gelinggang itu dipakai untuk industri kosmetik misalnya. Jadi harus dilihat komposisi pelaku usahanya selain dari pemetaan komoditas apa yang ada di daerah Bapak dan Ibu. Tadi saya juga lihat ada Karawang kalau tidak salah. Dulu Karawang itu menjadi lumbung beras gitu untuk di Jawa Barat. Tapi ketika ada pergeseran kepada kawasan industri, maka lumbung beras ini pun bergeser ke luar Jawa. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan, apakah sebenarnya kawasan industri ini adalah kawasan industri yang meningkatkan industri pertanian di daerahnya. Nah, kalau kita lihat 5 modal pengembangan usaha tadi untuk ekspor tadi, yang pertama itu modal secara finansial itu harus dipahami. Tata caranya, niaganya seperti apa, penentuan harga seperti apa, hubungan dengan bank atau koperasi atau investor itu seperti apa. Kemudian modal intelektual yang bisa Bapak dan Ibu juga dukung untuk membangun usaha daerah itu melalui peningkatan edukasi dan literasi. Edukasi itu tidak selalu harus kelas, bisa juga dipaparkan kepada ini loh pelaku yang lebih besar itu modelnya seperti ini, cara mereka memanagenya seperti ini. Jadi ada case studies yang bisa diadopsi oleh si petani lokalnya. Kemudian secara sosial, jaringan itu kami sangat mendorong supaya kalau misalnya memang ingin mengembangkan agribisnis, maka bergabunglah ke asosiasi-asosiasi yang membahas tentang agrobisnis juga. Tidak hanya secara nasional, tapi secara internasional juga. Misalnya dibilang, oh saya tidak mengerti bahasa Inggris. Berarti dari pemerintah sebenarnya dukungannya itu simpel. Hadirkan penerjemah di sana untuk bisa membantu pemahaman itu. Kemudian sekarang karena kita di zaman teknologi, semua go digital, padahal sebenarnya teknologi pertanian itu bisa sesimpel mekanisasi. Tidak hanya semua itu harus menggunakan handphone, tapi tidak. Pengeringan atau pemotongan untuk slicing rempah yang untuk diekspor, itu adalah teknologi juga. Dan ini yang perlu dibuat supaya petani kita itu nyaman menggunakan teknologinya. Nah, yang penting juga adalah spiritual sebenarnya, supaya para pelaku usaha agribisnis ini tetap semangat, punya aktualisasi diri di situ, punya passion di bisnisnya, tidak hanya sekedar oh ya sudah saya hanya butuh makan, tapi tidak melihat ini sebagai sesuatu yang menjadi ekspresi dirinya, dan ketika anak-anaknya kuliah di jurusan teknologi pertanian, begitu pulang yang ada menjadi reseller bahan impor gitu, itu menjadi tantangan gitu. Jadi 5 modal ini adalah modal-modal yang bisa kita kembangkan bersama, baik pihak swasta maupun dari pihak pemerintahan. Nah, kalau tadi semuanya pada ngasih contoh pantun-pantun, nah ini pantun menutup saya. Pergi ke hutan berburu rusa, di hutan melihat bunga rafflesia. Tidak masalah apapun profesinya atau dagangnya, yang penting halal lah jadi tujuannya. Begitu, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Ibu Lisya. Ini saya mau buat pantun nggak sempat. Ada banyak kata kunci tadi yang disampaikan oleh Bu Lisya ya, dan tentu ini menjadi tantangan dan sekaligus problem yang harus kita tuntaskan. Misalnya soal kata kunci melayani pasar. Ya benar, produk itu harus melayani pasar. Kalau produk tidak melayani pasar ya pasti tidak ketemu dengan pasar. Ada juga kata kunci yang hari ini menjadi catatan kita semua untuk ke depan di kabupaten kita semuanya ini punya inovasi tentang program pertanian. Misalnya percepatan kualitas produksi yang itu bersaing dengan banyak negara yang tentu negara ini berkebutuhan dengan bahan baku pertanian. Porang tadi diceritakan, kita punya potensi porang, tapi negara lain sudah punya percepatan yang luar biasa terkait dengan kualitas produksi porang.
Nah, kalau kita masih stagnan dengan pola produksi yang ada pada posisi kita saat ini, ya kita akan begini-begini saja. Nah, misalnya juga ada kata kunci konsolidasi produk. Betul tadi yang disampaikan bahwa serat nanas itu ya menjadi bagian dari yang harus kita atur untuk konsolidasi produk. Produk apa saja yang bisa kita konsolidasikan sehingga by data tadi yang disampaikan oleh teman-teman di chat itu masing-masing daerah punya basis potensi yang nanti kalau dikonsolidasi harapan kami ini bisa menjadi langkah yang lebih praktis. Tadi yang disampaikan oleh Bu Lisya itu pada posisi oh ya problem iya. Tapi sebenarnya nanti ketika kita akan bisa sharing hal-hal praktisnya bisa lebih kita ungkap lagi. Sehingga bisa jadi nanti misalnya ide soal kelembagaan usaha yang berkenaan dengan produksi yang berbasis daerah, produksi pertanian yang berbasis daerah. Saya tidak tahu apakah ada beberapa kabupaten yang sudah punya BUMD yang khusus pertanian, yang bermitra dengan industri pertanian misalnya, atau industri olahan pertanian misalnya. Nah, di Lumajang belum ada. Kalau misalnya ada beberapa kabupaten yang lain yang punya BUMD yang fokus di peningkatan kualitas produksi pertanian, saya kira nanti kita bisa share. Juga misalnya soal sertifikasi persyaratan ekspor. Ya memang harus difasilitasi, kalau tidak difasilitasi ya berat. Nah karena itu ada lembaga usaha tadi penting untuk kita bisa sharingkan nanti bersama-sama. Ada Bupati Jember yang berkeinginan untuk menyampaikan beberapa pikiran. Saya juga mengamati langsung karena saya juga menjadi co-host. Jadi ada beberapa pertanyaan, ada beberapa teman-teman yang absen hadir, ada beberapa yang menyampaikan mohon maaf materi yang dibahas terlalu melebar dan tentunya tidak menghemat waktu. Nah, terima kasih ini dari Kabupaten Kebumen sarannya. Oke, semua saran, semua pikiran tentu baik bagi kita semuanya. Yang penting bahwa forum ini bisa menjadi catatan utama kita untuk supaya pertanian kita lebih punya nilai tambah. Saya persilakan Bupati Jember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Cak Torik, panjang umur sehat Cak, dan semua teman-teman semua Apkasi sehat panjang umur semua. Dan yang terhormat juga Bapak Sekjen Apkasi, Bapak Direktur Eksekutif, terima kasih. Dan yang terhebat Ibu Lisya dari Asik ini, nah Asiknya pasti asik ini. Ada 3. Yang pertama saya pertanyaan untuk Bu Lisya. Jadi tadi sesuai dengan apa katanya dari moderator kitab Cak Torik, Bupati Lumajang, Ibu sampaikan saja secara direct langsung, kira-kira kami punya potensi komoditas di Kabupaten Jember ini besar-besar Bu. Jadi kami punya beras ini 1 juta ton. Tahun kita, produksi kita tuh 1,2 juta kita malah kita. Ya, dan kita punya produksi tembakau kami terbesar Bu. Kita punya tembakau sampai 1,3 juta ton. Itu tembakau kita. Jadi cukup besar-besar. Cuman sekarang kaitan dengan presentasi Ibu, tolong Ibu langsung aja diberikan satu requirement kira-kira asik apa yang sudah dikerjakan asik di luar negeri, network Ibu. Ya. Mungkin apa Ibu sudah biasa melakukan itu, syaratnya apa saja. Mungkin perlu sertifikasi, perlu ini, sampaikan Bu. Jadi kami akan ikuti, karena kami sudah punya produk yang volumenya gede-gede. Dan itu kami akan tawarkan kepada gapotan kami semua di Jember nanti, khusus di Kabupaten Jember ya, karena kami 70% Jember masyarakatnya petani. Yang kedua ini untuk Ibu, yang kedua untuk Apkasi. Pertemuan hari ini terima kasih Apkasi Pak Bupati Cak Torik. Ini pertama Pak, kaitan dengan COVID Pak. Kita COVID sebaiknya Apkasi, saya berharap ini kita bisa mengedepankan kearifan lokal. Kearifan lokal antar kabupaten, Pak. Pertama, kearifan lokal di tempat kita sendiri menjadi wajib. Untuk masyarakat Jember wajib memakai kearifan lokal. Tapi di dalam lingkup Apkasi, mari kita saling membeli dan saling menjual. Kami punya produk yang cukup banyak. Kalau ini dikoordinasi dengan bupati langsung, kita saling membeli. Mungkin
Lumajang perlu apa, kami perlu apa, atau di Mojokerto perlu beras, mungkin daerah Mojokerto itu daerah industri, sawahnya dikit, sementara Jember industrinya dikit, sawahnya banyak, gitu. Kita saling beli. Nah ini kita dengan potensi masyarakat konsumen dan produsen sudah ada di Jawa Timur, khusus Jawa Timur nih, penduduknya yang begitu besar. Mari kita saling membeli dan saling menjual. Ini terkait APKASI ya. Ini keluar dari judul kegiatan diskusi kita potensi ekspor komoditi pada pagi hari ini. Ini harapan saya itu yang pertama. Yang untuk APKASI, yang kedua untuk APKASI ini perlu dilakukan lebih intens Pak per wilayah-wilayah Pak. Kita coba per wilayah-wilayah kita dulu, se-Jawa Timur dulu, teman-teman di Jawa Tengah, se-Jawa Tengah dulu, Jawa Barat, di Sumatera, monggo itu kita lakukan transaksional kita secara langsung, tapi secara kontinu sambil kita berlatih untuk menuju ekspor Pak. Karena kalau ekspor ini, kalau kita ekspor kita tidak kontinu, ya tidak konsisten di dalam pengirimannya, bisa nggak dibayar kita ini, bisa nggak dibayar nanti. Kalau apalagi tentang kualitas Pak. Karena di Jember ini sudah ada tembakau saat ini, kami punya tembakau yang biasa dikirim ke Bremen, sekarang tidak bisa lagi ngirim. Itu terlalu banyak persoalan-persoalan di jalan. Ada satu potong rambut sedikit aja, tembakaunya udah dibayarnya setahun bayarnya itu. Bangkrut ini bisa nanti ini. Dan jadi risiko-risiko besar seperti itulah yang perlu ada quality control. Makanya kita latihan dulu di dalam setiap provinsi ini kita atur dulu. Habis itu kita antar provinsi. Baru kita saling membeli di situ. Mungkin itu Pak yang pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati Jember. Ini saudara saya, tetangga sebelah. Sehat selalu Pak Bupati. Jaga hati, jaga perasaan. Ada juga Bapak Bupati Gorontalo yang standby ingin menyampaikan juga beberapa saran. Saya juga ingin respon sebentar ya apa tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati Jember. Betul Bu Lisya, kita best practice deh bisa kita konsolidasikan produk kita untuk bisa difasilitasi ekspor dengan segala persyaratannya. Tadi betul yang disampaikan soal berbagai macam persyaratan untuk ekspor. Kita sebenarnya ingin Pak Bupati Jember tadi cerita soal kedelai edamame Pak Bupati yang sudah sampai ke Jepang dan itu basisnya memang kemitraan. Ini yang real nyata Ibu Lisya, karena pastinya masyarakat karena petani ini menjadi mitranya produksi industri edamame ini bagus sekali. Pak Bupati saya minta sebentar aja yang Pak Bupati Jember untuk cerita soal. Terima kasih. Jadi edamame di Indonesia baru di Jember yang paling bagus, dan di Jember ini rasanya beda. Di tanahnya mungkin karena karakter tanahnya. Ya, dan ini cuman produksinya kurang banyak Pak. Kebutuhan dunia itu sampai 75.000 ton per bulan. Kita Jember Indonesia negeri ini masih 6.500 ton. Gitu Pak. 6.000 jauh masih kebutuhannya. Makanya ini perlu kita kembangkan lagi. Mungkin belum ada satu penelitian di daerah-daerah lain, di daerah Lumajang atau daerah yang lain. Insya Allah tanyanya sama, atau di daerah di luar Jawa. Itu bisa kita kembangkan, potensi besar. Terus yang kedua, bagaimana kemitraan kita edamame ini dengan masyarakat, petani. Petani ini mulai dari tanam, di bibit sudah disiapkan, bibit dibuat oleh dari mitra tani. Dari PT Mitra Tani 27 Pak yang edamame ini Jember, disiapkan ini bibitnya, diberikan edukasi, begitu panen dibersihkan sendiri petani kita, itu dibersihkan di rumahnya dengan melibatkan warga karena memang volumenya gede, ya warganya diikut sertakan. Jadi setiap petani edamame itu bisa mempekerjakan 50 sampai 100 orang Pak di wilayah-wilayah, hanya memetik aja, bersihin itu. Jadi disetor sebelum masuk ke pabrik, masuk ke pengolahan di Mitra Tani, mereka sudah posisinya bersih. Nah ini kan kolaborasi ini yang keren sekali ini. Dan di Mitra Tani bukan hanya menjual edamame-nya saja, tapi bermacam-macam produk. Nah artinya produk turunannya itu ada. Jadi produk turunannya itu ada.
sekalian ada industri yang bermacam-macam, ada buat minuman, buat cake, kue, itu bermacam-macam produknya, susu bermacam-macam. Jadi seperti itu ya Torik kondisinya. Dan kami akan segera mengembangkan, kami nawarkan tuh tempat lain untuk bekerja sama dengan mitra tani, monggo di Jember nanti kami akan bantu. Nah, ini bagus ini yang disampaikan Pak Bupati Jember. Memang kalau ada basis industrinya itu ada percepatan yang lebih. Karena ya lagi-lagi petani kita itu ya petani apa yang bisa diperintah, jalan, kerja, dapat hasil, itu saja. Nah, harusnya ada pihak yang berpikir lebih untuk bagaimana bisa base industrinya dapat, base industrinya jalan, dan tentu itu peningkatan kesejahteraan. Saya persilakan Bapak Bupati Gorontalo, mungkin juga bisa cerita terkait dengan potensi yang ada di Gorontalo yang sudah ekspornya. Silakan Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada Akasi atas pelaksanaan Zoom meeting hari ini yang bermanfaat bagi kita di daerah, apalagi di era COVID seperti ini. Pertanian sepertinya tidak terlalu terganggu dan ini menjadi community kita yang baik untuk kita kembangkan. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan karena kebetulan juga sesuai dengan surat yang kami terima ini memberikan masukan juga bagi Menteri Pertanian. Pertama soal komoditi ekspor, kami ada 5 komoditi yang sudah jalan untuk diekspor. Yang pertama adalah jagung, memang sudah benar-benar diekspor. Kemudian yang kedua kelapa, yang ketiga aren, gula aren ini yang kita sudah ekspor juga. Yang keempat adalah pisang. Ini kita jejaki dan kita akan dorong untuk ekspor. Dan terakhir adalah Bio Farma. Kami punya hasil komoditi yang di Kabupaten Gorontalo dibuat jadi soman, yaitu tetes yang bisa digunakan untuk apalagi dalam rangka COVID ini. Itu saya kira sebagai informasi dan kita berharap di Akasi maupun terutama di pertanian, di Menteri Pertanian punya data terkait dengan penyebaran ekspor ini. Dan hari ini saya kira sudah diinisiasi oleh Akasi. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua, kita berharap ini sekarang kan subsidi yang diberikan oleh Menteri Pertanian itu khususnya pangan itu lebih banyak kepada misalnya bibit dan pupuk. Sementara dengan adanya KUR ini bibit dan pupuk ini sebenarnya sudah bisa ditanggulangi melalui KUR. Dan selama ini subsidi ini menurut saya kadang-kadang mengganggu di dalam siklus pertanian kita karena selalu terlambat. Ini yang menjadi problem. Nah, oleh karena itu kami di Kabupaten Gorontalo mendorong KUR karena kredit usaha rakyat ini begitu besar dan banyak di perbankan kita sehingga kemandirian petani itu betul-betul dapat dilaksanakan. Nah, yang kita dorong ke Departemen Pertanian karena ada subsidi terkait dengan pupuk dengan bibit, mungkin itu dialihkan ke teknologi hasil atau juga alat mesin. Itu lebih bermakna dibanding dengan bibit dan pupuk karena bibit dan pupuk sudah bisa ditanggulangi melalui KUR. Kami di Kabupaten Gorontalo terus mendorong. Itu saya kira yang kedua kami sarankan. Yang ketiga masalah kelembagaan. Nah ini kelembagaan kita punya Balai Penyuluh Pertanian yang hari ini belum terlalu kuat fungsinya. Maka kami mendorong ini menjadi tidak hanya penyuluh pertanian, tapi juga semua ekonomi karena di tingkat kecamatan itu sepertinya kalau kita bicara tentang pertahanan dan ketertiban ada polsek dan rani. Kalau bicara kesehatan ada puskesmas, bicara pendidikan ada KCD, bicara agama ada katakanlah ada kuat. Tapi bicara ekonomi di tingkat kecamatan tidak ada. Maka BPP ini yang menjadi simpul untuk mengembangkan ekonomi tidak hanya pertanian, tapi juga hal-hal yang terkait dengan ekonomi. Yang berikut juga dari sisi kelembagaan, khususnya kelapa. Selama ini kan yang selalu diperhatikan oleh pemerintah pusat adalah kelapa sawit. Kelapa sawit itu 80% milik swasta. Rakyat itu 20%. Ada kelapa dalam yang menjadi komoditas rakyat. Dan luasnya terbesar di dunia itu di Indonesia. Yaitu 3,7 juta hektar.
Tapi perhatian pemerintah pusat terhadap kelapa ini kurang dilakukan. Kami di Kabupaten Gorontalo ada 3 pabrik yang ekspor. Dan ini mohon melalui Departemen Pertanian ini terus didorong agar supaya, karena kelapa ini kan tersebar di Indonesia. Yang kedua milik rakyat. Yang ketiga manfaatnya dari akar sampai dengan daun bermanfaat. Yang keempat ini masuk juga sosiologi. Masyarakat kita dari lahir sampai meninggal menggunakan berbagai instrumen dari kelapa. Sehingga kita berharap di tingkat nasional punya badan otoritas yang terkait dengan komoditas kelapa ini, sehingga di dalam menentukan harga dan sebagainya ini bisa dilakukan. Sama juga dengan kelapa sawit. Kita berharap ada kolaborasi antara Departemen Pertanian dengan Departemen Perdagangan. Ini belum diatur dengan baik. Nah, ini mungkin sebagai saran saya kaitannya dengan kepada Pak Menteri. Yang terakhir juga kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia. Kami melihat di Departemen Pertanian punya pengembangan politeknik. Kita berharap politeknik ini dikaitkan dengan komunitas lokal, sehingga penyebaran akademi atau apa yang dilakukan oleh Departemen Pertanian dikaitkan dengan kapasitas ataupun komunitas unggulan yang ada di daerah-daerah. Saya kira ini saja yang sampaikan, dan kita berharap pertemuan seperti ini dilakukan terus-menerus. Apalagi ada Ibu Yangsi yang menyampaikan informasi yang berharga bagi kami. Kami sekarang itu ada 2 komoditi yang dibantu oleh bantuan luar negeri, yaitu pisang dengan komoditas pangan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati Gorontalo itu pisangnya jenis apa, Pak Bupati Gorontalo? Pisangnya pisang gape, Pak. Karena daerahnya iklim C, atau panas, dan dia agak manis dibanding dengan pisang gape di tempat yang lain. Ya, ada banyak potensi pisang Cavendish terutama di berbagai kabupaten yang memang sebenarnya tinggal dikonsolidasi sekali lagi. Dan pisang ini ya kebutuhannya dunia. Banyak negara-negara yang secara rutin berkebutuhan dengan pisang. Saya ingin sampaikan ada beberapa bupati yang juga ingin menyampaikan beberapa pendapatnya, saran-sarannya. Ada Bupati Batubara, ada Tapanuli Utara, Jembrana, dan Pandeglang. Secara berurutan saya persilahkan dengan waktu, karena kita ini sudah jam setengah 12, ya sekitar 10-15 menit kita masih punya waktu nanti sebelum Bu Lisya akan menyampaikan beberapa tanggapannya dan share-nya dengan pikirannya. Saya persilakan Bapak Bupati Batubara. Terima kasih. Memperkenalkan diri, saya Pak Dr. Andus Salah Nenggolan, Asisten Perekonomian Pembangunan. Saat ini mewakili Pak Bupati Batubara, Pak Jahir, berhubung beliau ada tugas lain. Saya singkat saja Pak Torik dan Bapak Bupati seluruh Indonesia yang saya hormati. Dan Batubara Pak, kita memiliki cabai merah itu 10.000 ton kurang lebih. Karena luasan kita ada 1.428 hektar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kendala selalu ketika panen raya, harga itu bisa menjadi di bawah 10.000 Pak. Ketika panen raya. Berikutnya, dari penjelasan Ibu Lucia ya, Erja, kalau kita melihat bagaimana tahapan-tahapan yang harus dipenuhi sehingga produk komoditi itu bisa diekspor, ini memang sangat berat. Karena selama ini kan petani ya biasalah Bu, ngelolanya kan ya masih belum seperti apa yang Ibu jelaskan tadi.
Saya singkat saja, apakah ASIK dapat memberi waktu atau memfasilitasi untuk membantu kita untuk mengedukasi ya di batubara terkait terutama dengan komoditas cabai merah kita. Walaupun di batubara juga kita punya 12.000 hektar, 12.000 hektar padi, dan juga kita punya ubi kayu 408 hektar, juga punya pisang. Tapi kita lebih fokuskan dulu ke cabai merah ini, Bu. Karena ini sangat potensi, namun saya melihat kondisinya cabai merah itu kalau merunut dengan apa yang Ibu katakan tidak bisa diekspor. Jadi oleh sebab itu kita sangat berharap melalui pertemuan ini bisa dari ASIK mungkin bisa memberikan edukasi atau memfasilitasi agar kita bisa memenuhi kriteria-kriteria yang Ibu sampaikan tadi. Untuk sementara demikian Pak Torik, mohon maaf lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Asisten. Saya persilakan berikutnya Tapanuli Utara yang juga menyampaikan di chat, menyampaikan juga beberapa saran. Saya persilakan. Terima kasih Pak Bupati Lumajang. Sehat-sehat Pak. Rekan-rekan para bupati dan para pimpinan OPD, terkhusus Ibu Felicia Erja. Terima kasih atas presentasinya. Kita dari Tapanuli Utara hanya menyampaikan saja bahwa yang pertama kita punya komoditi yang luar biasa, nanas, ya, yang bisa kita ekspor, kualitasnya bagus, bisa datang sendiri nanti ke sini Bu, tolong dibantu kita. Kemudian kopi kita produksinya bagus dan ini sumber bahan baku untuk Starbucks sampai sekarang. Nah, kalau bisa juga kopi ini dibantu petani kita lebih berproduksi banyak lagi dan bukan hanya untuk Starbucks tapi bisa mensuplai. Nah, mungkin Ibu yang tahu lah kemana saja bisa ini. Kan gitu ya, jadi tidak monopoli. Kemudian kita juga ada kemenyan. Nah, kemenyan ini kita sangat tinggi produksinya, tapi harganya dimainkan terus ini. Kemenyan ini untuk apa itu namanya tuh? Hio, untuk parfum dan lain sebagainya. Nah, Pak Bupati Lumajang sama Sekjen Apkasi, kita agak sedikit ini Pak, bagi Ketua Bidang yang membidangi Pak Bupati Lumajang. Gimana kalau misalnya dibuat dulu para kita bupati ini one village one product. Kalau Kota Madia kan nggak punya tanah lagi dia, ya kan Pak, nggak punya tanah dia. Bicara pertanian ke wali kota itu ya mungkin 5% saja. Ya mungkin nampung barang dari kita. Nah kita petakan dulu nih Pak Bupati, Pak Sekjen, Indonesia ini. Daerah mana sih yang punya potensi daerah pertanian yang begitu masih luas? Kemudian kita ciptakan kebersamaan kita dengan MOU, bagaimana kita buat kabupaten itu one village one product misalnya. Misalnya khusus Jawa ini apa gitu ya, tentukan. Kemudian bulan Januari sampai Maret gitu, nanam apa gitu. Nah di bulan April urusan Sumatera Utara misalnya nanam ini gitu. Kemudian di bulan Agustus Kalimantan nanam ini, jadi sehingga pola tanam kita ciptakan di Indonesia, sehingga tidak ada kata ada yang minus, tidak ada lagi ada yang membludak produksi. Ritme bisa kita atur sehingga mafia-mafia itu tidak bisa mempermainkan petani kita, seperti itu. Dan kemudian yang kedua, agar kita juga di Apkasi ini selalu bersuara bahwa pentingnya mekanisasi. Ini waktu Pak Andi Sulaiman, dia hampir tiap tahun itu pengadaan Alsintan dan itu dibagi terus itu. Ini agak menurun sekarang saya lihat.
Kita tidak bisa menciptakan petani mandiri, petani sejahtera, petani berdasi kalau disuruh nyangkul. Nah, ini yang penting. Dan kemudian yang kedua, di tingkat pemasaran ini juga pemerintah harus hadir. Seperti saya di Tapanuli Utara, saya buat jaminan harga cabai sama bawang merah. Saya buat lelang pertanian. Rencana saya tahun depan kalau ada anggaran, saya mau buat bangun cold storage. Dan semua nanti komoditi itu akan saya jamin harganya, saya buat standar harga. Ketika harga turun, saya beli, masukin gudang. Nah, seperti itu. Nah, tinggal sekarang yang terakhir ini, bagaimana nih Pak Bupati Lumajang sama Sekjen Aptasi, bagaimana kita gerakkan melalui asosiasi kita, bahwa menilai hasil bumi petani kita itu kita bisa. Gitu. Berapa kadar racunnya, kadar airnya, segala macam itu kita menilai, kita bentuk badan sendiri tiap kabupaten. Jangan orang lain menilai gitu loh. Nah, soal nanti pasar mengatakan, wah itu terlalu banyak kadar ABCD, ya sudah, kita nggak apa-apa, pulang barang gitu. Karena ini kalau semua tersentralisasi, apalagi quote and quote bukan juga kita pemerintah yang mengendalikan, ya sampai kapan pun petani kita ini dimainkan terus ini. Ya, nah ini kan regulasi memang belum ada nih Pak Bupati. Tapi gimana kalau kita ciptakan itu dari apkasi, bahwa pemerintah kabupaten kota bisa membentuk badan lembaga untuk menyatakan produk itu layak untuk diperjualbelikan, layak juga untuk penangkaran dan lain sebagainya gitu. Jadi kita mandiri, kita kuat. Nah, itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih atas acara kita ini. 10 menit lagi saya harus leave, Pak Sekjen, Pak Semanjorang, Pak Direktur, masih ada Pak Direktur kita, Pak Bupati Lumajang sebagai moderator, karena 10 menit lagi ada Zoom dengan Pak Gubernur soal PPKM di Sumatera Utara. Ibu yang cantik, Ibu Lisya Erza, kita tunggu di Tapanuli Utara walaupun PPKM. Karena kita berharap Ibu Esra bisa memperjualbelikan harga pertanian di Tapanuli Utara. Itulah pantun dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati negara yang kita cinta, Indonesia. Horas merdeka. Horas merdeka, Pak Bupati Tapanuli Utara luar biasa. Ya, sehat selalu Pak Bupati. Sekali lagi, jaga kesehatan, jaga hati, jaga perasaan, jangan kelain hati Pak Bupati. Ya ini bagus ini yang apa berkeinginan untuk minta nomor teleponnya Bu Lisya, ini ada di chat ya, bisa di cek sendiri masing-masing Zoom-nya, ada chatnya itu. Kalau belum tahu chatnya itu tulisannya CHAT ya, itu chat tulisannya itu, diklik, nah itu ada nomor teleponnya Bu Lisya. Saya persilakan Pak Bupati Jemberana ya. Mohon izin Bapak Bupati Lumajang selaku moderator. Saya Wayan Sustame mewakili Bapak Bupati Jemberana dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jemberana. Bapak Ibu yang kami hormati, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan salam bahagia. Izin kami menyampaikan untuk informasi dari Kabupaten Jemberana bahwa kami mempunyai komoditas unggulan kakao. Jadi kami punya potensi hampir 1.300 hektar. Jadi kakao di Jemberana sudah akses ekspor. Kemudian kakao di Jemberana dikelola berbasis korporasi petani. Jadi di hulunya kita punya Subak Abian namanya, atau kelompok tani, tetapi yang sudah mantap demikian. Kemudian di Subak Abian itu ada UPH, unit pengolahan hasil, untuk pengelolaan fermentasi biji kakao fermentasi. Nah kemudian di hilirnya ada koperasi. Kita punya koperasi Kertes Samayo Samanio. Itu juga komoditasnya kakao. Jadi koperasi kakao Kertes Samayo Samanio yang anggotanya para petani. Jadi korporasinya memang benar-benar dikelola oleh petani.
Nah, kemudian terkait dengan ekspor ini, memang satu-satunya Jemberana yang mempunyai atau kakao ini sudah bisa ekspor, dan koperasi yang sudah memiliki legalitas untuk ekspor. Namun dari produksi kita setiap tahun itu hampir 3.000 ton, Bapak Ibu, kita baru bisa proses untuk biji fermentasinya 10%-nya, hampir 300 ton. Dari 300 ton baru kita bisa ekspor itu baru 75 ton. Jadi ini masih perlu kita tingkatkan. Nah, mohon ke depan nanti bisa dibantu kami, karena di GAP-nya kami sudah lakukan, di Good Agriculture Practice-nya kita sudah lakukan perbaikan kebun dan sebagainya sudah. Kemudian di tengahnya Good Handling Practice-nya inilah yang masih perlu kita lakukan. Kami inginkan sebetulnya ada bantuan solar dryer dan peralatan lain yang dalam bentuk dom. Jadi satu solar dryer tidak banyak lah, mungkin 5, karena kecamatan kami 5, mungkin masing-masing 1 unit yang berkapasitas 1 ton itu untuk solar dryernya. Nah, kemudian di hilirnya kami baru bisa ekspor biji fermentasi. Nah, ini kami menginginkan ke depan ada bantuan pengolahan. Jadi kalau bisa nanti ke depan kami bisa mengekspor di samping biji fermentasi, nib atau mungkin belnya atau tepungnya, kemudian juga pastanya, kami ingin ada produk olahan. Ya, kami sudah berjuang ke Kementerian Pertanian, ya mudah-mudahan tahun depan atau bahkan tahun ini bisa difasilitasi untuk mesin pengolahan kakao. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Yang jelas di hilirnya kami menginginkan seperti itu. Kemudian yang jadi catatan, jadi tantangan kita, ini sertifikasi Ibu Lisya. Sekaligus kami ngundang nanti suatu saat bisa ke Jemberana, melihat kakao Jemberana, bahwa untuk sertifikasi masing-masing negara itu memiliki persyaratan tersendiri. Jadi kami di koperasi ini ada sertifikat UD, kemudian ada UE, kemudian USDA, itu masing-masing. Nah, ini kami perlu biaya yang cukup untuk perpanjangan sertifikat itu hampir 150 juta setiap tahun itu. Ini yang jadi kendala bagi kami. Itu aja Pak Moderator, Pak Bupati yang dapat kami sampaikan. Jadi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Dan kami akhiri dengan para Santi Om, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya dari Kabupaten Pandeglang, Pak Bupati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Bupati Lumajang yang telah memberikan waktu kepada kami. Kami dari Dinas Pertanian mewakili pimpinan Pak Bupati. Beberapa hal kami ingin menyampaikan bahwa Pandeglang adalah salah satu kabupaten yang sangat dekat dengan Jakarta. Potensi pertaniannya sangat luar biasa. Jadi terima kasih pada hari ini peluang tantangan komoditas pertanian untuk ekspor. Kami adalah kabupaten penghasil beras terbesar untuk Provinsi Banten, Pak. Nah, jadi selama ini kami belum maksimal memberikan nilai tambah untuk masyarakat kami karena hasil panen hampir 70% begitu panen diangkut ke Kerawang. Jadi kami sangat berharap Ibu Lisya dari ASIK bisa memberikan edukasi kepada para pelaku usaha penggilingan di wilayah beras kami itu bisa diekspor. Selain beras konsumsi biasa, kami juga ada beras merah, beras hitam, yang selama ini memang petani sangat antusias, tetapi begitu panen kadangkala memang harganya yang tidak masuk ya dengan sehingga para petani yang menjual dengan harga di bawah standar menurut saya. Gitu. Mudah-mudahan nanti dengan bantuan ASIK atau APKASI bisa bersinergi membantu para petani Pandeglang sehingga harga dari beras itu bisa meningkat. Kemudian untuk komoditas yang lain kami juga Kedelai sebagai sentra utama Banten yang selama ini memang hanya untuk konsumsi karena belum punya pengalaman untuk ekspor. Benih ada beberapa kali kita memang keluar daerah, tetapi untuk konsumsi ini saya kira kalau dibantu pasti antusias karena hampir 15-17 ribu hektar kalau begitu habis panen padi, lahan kami yang lebih kurang 54 ribu, beberapa kabupaten itu selalu mereka tanam kedelai, tetapi hanya untuk
paling Jakarta. Saya kira ini kalau bisa masuk untuk ekspor, ini sangat membantu para petani meningkatkan pendapatan. Kemudian kami juga punya komoditas tren yang sekarang saya kira talas beneng, ya, talas besar dan koneng, dan saya kira ini sudah sampai hampir seluruh Nusantara, ini benihnya sudah menjalar, dan ini saya kira perlu didongkrak sehingga para petani di berbagai wilayah ini sangat antusias karena daunnya bisa pengganti tembakau untuk bahan rokok, kemudian tepungnya itu juga diekspor. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergis, asik, karena para petani sama dengan porang gitu. Kami tanam tapi nanti kemana? Nah, seperti itu. Nah, sementara di satu sisi pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mendorong dua komoditas ini, dan asosiasi saya kira sudah cukup membantu memperluas kawasan penanaman. Kemudian untuk manggis, kami selama ini juga penghasil manggis, tetapi kami belum merasakan ekspor sendiri, Bu. Tapi melalui mungkin Purwakarta, kemudian Bogor, maupun langsung ke Jakarta. Nah, baru mereka yang mengekspor. Jadi nama Pandeglang juga tenggelam, tidak ada. Jadi saya berharap ini dengan bantuan Kementerian Pertanian memberikan fasilitas, mudah-mudahan ini nanti bisa langsung ekspor dari Pandeglang. Kemudian untuk perkebunan kami punya gula aren, Bu. Nah, kemudian punya cengkeh juga, kelapa dalam juga, hampir 43.000 hektar. Nah itu selama ini ya itu harganya paling banyak dikejar untuk kelapa muda. Nah ini juga saya kira kalau semua komoditas ini bisa kita sinergiskan, insya Allah Pandeglang akan lebih maju dari yang sekarang. Ini kita berharap mudah-mudahan sinergisitas hari ini termasuk APKASI, kemudian ASIK ini bisa memberikan sesuatu buat Pandeglang sehingga masyarakatnya bisa maju. Saya kira itu pandangan dari kami, mudah-mudahan ke depan kita bisa maju, dan kami tunggu mudah-mudahan Bu Lisa bisa ke Pandeglang karena dekat, hanya 100 kilo dari Jakarta, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pandeglang, Pak Kepala Dinas Pertanian, untuk supaya dipahami dan bisa saling dimengerti. Sebenarnya ASIK Bu Lisa ini tidak harus menyelesaikan semua persoalan tadi yang disampaikan, karena ASIK ini positioningnya mengambil produk pertanian yang memang kualifikasinya sudah standar begitu, dan siap membantu daerah untuk mengekspor. Saya tidak tahu kalau sampai harus mendampingi mulai awal. Nah, berapa orang yang harus didampingi, berapa kabupaten yang harus didampingi. Yang harus dipahami sekali lagi, ya inisiatif kita semuanya dari program pemerintah daerah ini untuk supaya standarnya sesuai dengan yang distandarkan oleh ASIK. Dan ada beberapa kabupaten tadi yang sudah menyampaikan yang sudah rutin punya produk dan sudah ekspor. Ini sudah bagus. Ada yang bersama dengan kemitraan dunia usaha atau industri, itu juga sudah bagus. Nah, jadi tidak satu-satunya ASIK yang kita harapkan betul-betul pada positioning peningkatan produk. Semua persoalan tadi tentu direkam di diskusi siang hari ini, dan ada saran tadi untuk lain waktu diskusinya jangan siang-siang begitu, dimulainya agak pagi sehingga di Indonesia bagian barat dan yang timur terutama itu bisa mengikuti dan tidak mengganggu kegiatan yang lain. Ya, terima kasih, banyak saran dan banyak masukan. Saya persilakan Bu Lisa untuk menyampaikan beberapa tukar pikiran lagi lah kepada kita semuanya. Saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Bupati. Ini ramai banget. Yang pertama yang gampang dulu, yang paling gampang adalah tadi Bapak dari Pandeglang, Pak Nasir. Kami di bulan Agustus itu ada pelatihan khusus untuk penggilingan yang skala kecil. Jadi nanti mungkin bisa kontakkan, dan itu kami laksanakan bersama dengan Kementerian KUKM Smesco, Asosiasi Pengusaha, dan itu isi pelatihan untuk penggilingan berasnya itu ada 2 yang kami undang. Yang pertama itu adalah
orang yang bertanggung jawab atas manajemen bisnisnya. Jadi dia biasanya mengatur tenaga kerjanya, kemudian berurusan dengan petaninya, dan yang kami undang juga adalah biasanya operator penggilingannya karena terkait dengan maintenance mesin, pertimbangan pemilihan alat-alat yang dipakai untuk menggiling itu seperti apa. Jadi teknis dan bisnis itu ada pelatihannya. Dan saya juga membuka undangan ini kepada Bapak dan Ibu dari daerah lain kalau misalnya ingin bergabung di pelatihan khusus untuk penggilingan beras itu, monggo, kami sangat welcome sekali. Kalau toh misalnya nanti butuh dibuatkan batch lagi, bisa kami lakukan. Pelatihannya itu selama 3 hari, tapi seharinya itu 4 jam. Kalau tadi saya dengar dari Gorontalo, kebetulan kemarin ini saya diminta untuk menominasikan beberapa pelaku usaha yang sudah ekspor, dan ini adalah award dari Kementerian Perdagangan. Dan salah satu yang submit justru dari Gorontalo, dan produk ekspornya itu adalah desiccated coconut. Jadi kelapa yang sudah dikeringkan, jadi sudah menjadi bubuk, sudah menjadi kelapa parut yang dikeringkan, itu yang banyak diekspor ke Timur Tengah, ke Fiji, ke Eropa, Amerika, dan itu di Gorontalo. Nah, sebenarnya saya setuju sekali tadi ada arahan bahwa sebenarnya yang harus diinvestasi sekarang itu tidak lagi di subsidi pupuk atau bibit saja, tapi ke teknologi hasilnya. Karena bahkan untuk kelapa, serat kelapa, jadi kalau misalnya buah kelapanya tadi sudah dikeringkan dan untuk pasar ekspor, serat kelapanya sendiri di Indonesia itu digunakan sebagai bahan dasar jok motor dan mobil yang kita pakai sehari-hari. Jadi itu dijadikan komposit. Sebenarnya ada teknologi hasil untuk itu pula. Jadi Gorontalo semangat terus. Jadi kelapa itu memang menjadi salah satu yang dominan, tapi saran saya untuk Bapak dan Ibu tidak berhenti di sana gitu. Lihat lagi si pohon industrinya, produk turunannya sekarang itu justru nilainya juga tidak kalah tinggi. Kalau ditanya apa yang best practice harus dilakukan secara segera, yang pertama itu adalah si entitas hukum itu harus ada, karena kita bisa 1 minggu penuh ngebahas soal peluang dan tantangan ekspor, tapi kalau tantangan yang paling mudah dilakukan itu tidak selesai, yaitu si entitas bisnis, legalitas usaha itu tidak ada, apakah itu dalam bentuk koperasi, apakah itu dalam bentuk PT, CV, BUMD, BUMDes, harus ada legalitas. Jadi mulai dari situ. Kalau belum ada, mari kita buat. Kalau daerahnya memang sudah ada komoditas yang cukup banyak, tadi Jember punya beras yang cukup besar. Nah, langkah berikutnya sebagai pemerintah daerah adalah membuat pemetaan terhadap ukuran penggilingan beras yang ada di daerah itu seperti apa. Karena misalnya PB Samudra ada di Jember, itu cukup besar, tetapi penggilingan yang lain itu belum tentu punya alat yang bisa memadai untuk, jangankan mikir ekspor, untuk memenuhi pasar lokal saja itu tidak ada. Kalau ada BUMD dari satu daerah, BUMD lainnya juga akan lebih mudah untuk bertukar, tadi misalnya saling dagang. Nah, sehingga masyarakat juga bisa memperoleh manfaatnya. Jadi tidak selalu harus swasta, tapi BUMD juga bisa berperan di situ. Seperti misalnya Jakarta dan Lampung, BUMD dan BUMD itu saling berdagang. Kemudian kalau misalnya tembakau, ekspor tembakau itu sulit karena banyak restriksi, banyak negara yang sangat karena agenda mengurangi rokok, mengurangi macam-macam, tembakau itu tidak menjadi komoditas yang ekspor sebenarnya. Nah, kalau tadi di Tapanuli Utara soal kemenyan, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah saya sempat ditanya di Toba itu banyak kemenyan, tapi kelemahan Indonesia itu adalah kita tidak memproses, jadi refinery-nya itu tidak ada. Jadi yang dijual itu bongkahan, dipakai kalau di lokal industrinya untuk rokok, tapi kalau untuk internasional biasanya dijualnya itu ke India atau Singapura terkadang. Nah, ini adalah gap tadi, teknologi hasil itu harus ada, sehingga kalau misalnya toh ada penggelontoran alat pertanian misalnya, jangan lupa diminta juga kepada pemerintah pusatnya, tolong teknologi hasilnya juga dipikirkan supaya petani ini juga bisa mengelola hasilnya, tidak terus-terusan menjual bahan mentahnya. Kalau kayak tadi misalnya banyak cabai, yang pertama harus ditingkatkan itu adalah kapasitas pengeringannya, karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan matahari,
satu, kadar pengeringan itu tidak rata. Secara warna biasanya perusahaan-perusahaan, jangankan luar negeri, di dalam negeri aja akan langsung memilih yang ini merah, ini masih hijau, ditolak, sehingga barang sisanya itu semakin sulit. Nah, panjang ceritanya kalau kita mau sharing soal pengetahuan. Secara konkret tadi saran saya adalah si lembaga hukumnya itu tolong dibentuk supaya lebih mudah berdagang. Kemudian kalau soal perizinan dan sertifikasi memang mahal, sehingga kalau misalnya ada bantuan dari pemerintah baik pusat ataupun daerah, perizinan itu juga diminta sebagai salah satu bentuk support pemerintahnya, bahwa mungkin ada kemudahan, misalnya dari Hukham itu waktu kapan ada skema supaya usaha kecil menengah termasuk BUMDes itu bisa mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya secara gratis, misalnya itu bisa sekali. Kalau secara business matching, ASICS bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia itu mulai September ini akan ada sesi-sesi di mana para buyer itu sharing standar mereka apa, bagaimana cara supply ke mereka, sehingga kita yang ingin supply ke perusahaan atau ke negara lain itu kita tahu persis apa standarnya. Kalau kemudian kita merasa waduh standar ini agak jauh, maka mari kita cari jalan keluarnya, apakah dengan upskilling, apakah dengan teknologi hasil, apakah dengan fasilitasi perizinan. Yang penting kita punya wawasan itu. Begitu kira-kira Pak Bupati Lumajang, terima kasih atas moderasi sesi hari ini. Ya, terima kasih Bu Lisya, supaya juga menjadi catatan bersama. Saya minta Sekretariat Apkasi juga meresum beberapa usulan, beberapa catatan yang tadi disampaikan. Tadi bagus dari Pak Bupati Jember tadi itu. Saling jual, saling beli. Nah, itu kalau antar daerah itu bisa punya penguatan dan produknya bisa saling tukar untuk bisa memutar sirkulasi ekonomi daerah, itu luar biasa. Saya juga ingin menyampaikan beberapa usulan. Pertama, problem soal lahan. Ada banyak daerah, kabupaten yang masih ditemui problem orang yang punya HGU ribuan hektar, problem dengan masyarakat, problem dengan lingkungan sekitar, problem dengan orang-orang yang ada di sebelahnya HGU. Nah, saya usul untuk dicatat di Sekretariat Apkasi, harusnya ada program HGU pertanahan sosial. Apa itu HGU pertanahan sosial? Tanah-tanah milik negara yang bisa dijadikan hak guna usaha untuk peningkatan produktivitas pertanian dengan luasan lahan yang lebih, ya harus ada peruntukan HGU pertanahan sosial yang itu diberikan kepada masyarakat, tetapi tidak untuk dimiliki, dikelola, dijadikan sentra pertanian yang disambungkan dengan industri, masyarakat bercocok tanam, masyarakat menjadi petani yang akses pasarnya terjamin. Ya, dibandingkan dengan diberikan kepada PT-PT yang selalu berkonflik dengan masyarakat, yang selalu berhadapan dengan masyarakat, saya kira ini bisa menjadi jalan keluar lah. Sama dengan kami saat ini di Kabupaten Lumajang menjadi percontohan nasional untuk perhutanan sosial. Dulu banyak masyarakat yang selalu dikejar-kejar oleh polisi hutan, sehingga masyarakat face-to-face dengan hutan. Jadi ya hutan ditebangi. Nah, begitu sekarang ada konsep perhutanan sosial, masyarakat boleh menanam di bawah tegaan atau di bawah pohon-pohon yang rindang untuk menjadi kehidupan mereka, menjadi pakan ternak mereka, bisa ditanam talas, bisa ditanam rumput gajah, bisa ditanam tanaman-tanaman lain, sayuran. Ini yang justru lebih produktif. Nah, dan negara bisa hadir untuk masyarakat yang lebih nyata, dan peningkatan produktivitas pertanian juga bisa lebih nyata, bersanding dengan industri pertanian yang juga harus sambung. Terima kasih kepada semuanya, para bupati. Sekali lagi, ini kondisi yang semua harus tetap jaga kesehatan. Sama-sama kita jaga kesehatan, sama-sama kita mengabdi untuk masyarakat dengan seluruh persoalan yang harus kita hadapi, tetap dengan ketangguhan fisik kita, dan itu semua untuk tentu masyarakat yang lebih utama, yang menjadi
policy utama kita, dan ke depan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat, semoga itu menjadi kenyataan yang bagian dari jariah amal kebijakan kita kepada masyarakat. Terima kasih semuanya. Kita berfoto bersama-sama. Buka kamera semuanya. Kita lambaikan tangan semuanya. Oke. Terima kasih. Atas nama Apkasi, saya sampaikan terima kasih kepada semua yang hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan narasumber siang hari ini. Selanjutnya, mungkin dari Bapak Direktur Eksekutif Apkasi, Bapak Sarman Simanjorang, ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup acara ini, kami atas nama Sekretariat Apkasi mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekjen, kemudian juga kepada Bapak Bupati Lumajang yang telah berkenan membantu acara ini, kepada Bapak Ibu Bupati yang berkenan juga hadir, juga kepada narasumber kita. Terima kasih Ibu Lisia. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan kepada Apkasi, tentu kami dari Sekretariat akan merespon, ya, terutama tadi masukan dari Bupati Jember, Bupati Tapanuli Utara, juga dari Gorontalo misalnya, termasuk tadi pelatihan yang ditawarkan oleh Ibu Lisia tadi mengenai penggilingan tadi. Tentu nanti kita akan ketemu khusus nanti Ibu Lisia di Apkasi. Tentu mungkin masih ada pelatihan-pelatihan yang lain yang dibutuhkan oleh daerah-daerah. Kita nanti akan tindak lanjuti dan kita kerjasamakan nanti antara Apkasi dengan Pasik ini, sehingga nanti kita harapkan bahwa berbagai potensi-potensi daripada daerah ini akan mampu kita maksimalkan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat petani di daerah masing-masing. Terima kasih sekali lagi Pak Bupati Lumajang, luar biasa. Semangat terus Pak Bupati, mudah-mudahan nanti kita bisa bertandang ke Lumajang. Dan dengan ini acara kita tutup. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi Bapak Ibu, karena waktu yang terbatas, kami sudah memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan yang bisa dikirimkan melalui aplikasi absensi yang kami sudah siapkan dalam kolom saran dan masukan di chat room meeting Zoom hari ini. Dengan berakhirnya diskusi siang hari ini, maka berakhir pula acara webinar kita. Atas nama penyelenggara acara, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan masukan yang telah diberikan Bapak dan Ibu sekalian sebagai bahan masukan yang akan diberikan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang diharapkan dapat membantu daerah untuk peningkatan ekspor komoditi pertanian. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.